sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-6, ayat 20 sampai dengan 38. Ruang terdalam itu 20 hasta panjangnya, 20 hasta lebarnya, dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas murni. Lalu dilapisinya juga mezbah dengan kayu aras. Salomo melapisi sisi dalam rumah itu dengan emas murni, lalu merentangkan rantai-rantai emas di depan ruang terdalam yang dilapisinya dengan emas. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas, sampai seluruh rumah itu sepenuhnya terlapisi. Ia juga melapisi mezbah di depan ruang terdalam itu seluruhnya dengan emas. Di ruang terdalam itu, ia membuat 2 kerup dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerup itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain dari kerup itu juga 5 hasta. Sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Kerup yang kedua 10 hasta juga panjangnya. Kedua kerup itu sama ukuran dan sama bentuknya. Tinggi kerup yang satu 10 hasta. Demikian juga kerup yang lain. Ia menempatkan kerup-kerup itu di tengah-tengah ruang terdalam. Sayap kerup-kerup itu terentang, sehingga sayap kerup yang satu menyentuh dinding, dan sayap kerup yang lain menyentuh dinding yang lain. Sayap-sayap yang mengarah ke tengah rumah itu saling bersentuhan. Kerup-kerup itu dilapisinya dengan emas. Pada seluruh dinding sekeliling rumah itu, ia mengukir gambar kerup, pohon kurma, dan bunga merekah, baik di ruang sebelah dalam maupun di sebelah luar. Juga lantai rumah itu dilapisinya dengan emas, baik di ruang sebelah dalam maupun di sebelah luar. Sebagai pintu masuk ke ruang terdalam, ia membuat pintu-pintu dari kayu minyak. Ambang dan tiangnya bersegi 5. Pada kedua pintu dari kayu minyak itu, ia mengukir gambar kerup, pohon kurma, dan bunga merekah. Kemudian dilapisinya dengan emas. Ia juga menyalut kerup dan pohon kurma itu dengan emas. Demikian juga untuk pintu masuk ke ruang besar. Ia membuat tiang-tiang dari kayu minyak bersegi 4 dan 2 pintu dari kayu sanobar. Kedua daun pintu dari pintu yang satu dapat dilipat. Demikian juga kedua daun pintu yang lain. Pada daun pintu itu, ia mengukir kerup, pohon kurma, dan bunga merekah. Kemudian melapisi ukiran itu dengan emas yang dipoles merata. Ia membuat pelataran dalam dengan 3 jajar batu yang dipotong dan 1 jajar balok kayu aras. Pada tahun keempat di bulan Ziu, dasar rumah Tuhan diletakkan. Dan pada tahun ke-11 di bulan Bul, bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Ia mendirikan rumah itu selama 7 tahun. Sahabat Alkitab, Salomo membangun dan menyelimuti bait suci dengan segala bahan baku yang penuh dengan kesan mewah serta punya kualitas yang tinggi. Masih dalam semangat yang sama seperti yang sudah kita renungkan beberapa hari terakhir, tindakan semacam ini pun menjadi salah satu wujud upaya Salomo
untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Hal semacam ini pun cukup marak dilakukan pada masa itu, yakni membangun rumah ibadah dengan sentuhan-sentuhan kemegahan dan kemewahan sebagai salah satu ekspresi syukur iman kepada Sang Tuhan. Bahkan di masa sekarang pun kita masih cukup mudah mendapati bangunan-bangunan gereja yang sangat kuat menyampaikan kesan megah nan mewah, entah yang sudah dibangun sejak ribuan tahun lalu maupun yang dibangun di masa-masa sekarang. Namun, apakah kemegahan dan kemewahan material menjadi syarat mutlak indikator syukur dan iman? Tentu saja tidak. Terdapat banyak gedung gereja yang begitu sederhana, entah di kota maupun di daerah-daerah terpencil. Gedung-gedung itu memang tidak meninggalkan kesan megah nan mewah secara material. Namun, gedung itu menjadi penuh dengan nilai yang melampaui kemegahan dan kemewahan material ketika dipergunakan sebagai ruang untuk menampung serta menjadi media luapan kesaksian, syukur, pertobatan, dan komitmen iman dari setiap umat yang hadir di dalamnya. Sahabat Alkitab, permenungan firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk mendalami secara serius nilai dari sebuah gedung ibadah. Kerinduan untuk memiliki dan membangun gedung gereja yang megah dan mewah memang bukanlah sebuah kesalahan, namun juga bukan sebuah keharusan. Ada banyak hati yang begitu merindukan untuk memiliki ruang ibadah khusus yang bahkan tidak menerapkan standar megah dan mewah pada bangunan tersebut. Kerinduan, komitmen, dan cara kita menyikapi tempat ibadah adalah indikator kemewahan serta kemegahan iman yang sesungguhnya, bukan justru terperangkap pada nilai material, bahan, dan luasnya bangunan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas setiap kesempatan untuk beribadah di hadapan Engkau, baik di tempat yang megah maupun yang sederhana. Ajarlah kami untuk melihat nilai sejati dari rumah ibadah sebagai tempat untuk mendekatkan diri kepada Engkau, mengucapkan syukur, dan memperkuat iman kami. Bantulah kami untuk selalu merindukan hadirat-Mu lebih dari kemegahan material. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.